Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lulu Asriani. Di video kali ini saya akan membuat tentang studi kasus, yaitu saya memberi judul bentuk layanan BK serta layanan evaluasi dan tindak lanjutnya dari studi kasus. Tugas ini adalah merupakan tugas UAS individu dengan studi kasus dengan dosen pengampu Bapak Reza Lukmanda dan mata kuliah bimbingan dan konseling. Adapun studi kasusnya adalah di kelas terdapat satu anak yang kesulitan dalam bersosialisasi. Ia pun telat berkembang di beberapa aspek perkembangan dan juga bisa dibilang yang paling telat dibanding seluruh temannya. Jika dia diajak bicara dengan gurunya, ia akan diam, bahkan menangis dan terkadang mengamuk. Adapun skenario yang dibuat di sini adalah indikasi apa yang mungkin terjadi kepada si anak. Nah, tugas saya adalah menyiapkan bentuk layanan BK dan menyiapkan layanan evaluasi dan tindak lanjutnya. Dan apa layanan BK yang saya pilih? Adapun skenario tentang indikasi yang mungkin terjadi kepada si anak adalah, menurut saya, pola asuh orang tua yang otoriter. Pola asuh orang tua dalam membentuk kepribadian anak. Ada 3 macam pola asuh. Adapun yang pertama adalah pola asuh demokratis, yang mana orang tua terhadap anaknya ditandai dengan ikut terlibatnya orang tua dalam membagi waktu belajar dan bermain anak tanpa harus memaksa pada anak. Tidak terlalu membiarkan anak memutar TV pada saat waktu belajar, menegur dan menanyakan sebab-sebabnya bila anak tidak belajar, tidak memaksa anak untuk belajar sesuai kehendaknya, selalu memperhatikan kebutuhan sekolah anak, menemani anak saat belajar walaupun tidak terlalu sering, juga memberi uang saku kepada anak secukupnya saja, juga selalu memperhatikan sarana prasarana belajar anak, sering meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan anak, melatih anak untuk bertanggung jawab, dan saat anak melakukan kesalahan, hukuman yang diberikan bersifat mendidik, tidak merusak. Adapun yang kedua, yaitu pola asuh otoriter yang dilakukan oleh orang tua, yaitu ditandai dengan ketatnya orang tua dalam membagi waktu belajar dan bermain anak, tidak membolehkan anak menonton televisi pada saat anak menginginkan, memarahi anak dan mencaci maki bila anak tidak belajar, memaksa anak untuk melakukan sesuatu sesuai kehendaknya, tidak terlalu memperhatikan kebutuhan sekolah anak, selalu mengawasi anak saat belajar, jarang memberi uang saku pada anak saat bersekolah, kalaupun diberi sering disertai nasihat-nasihat bernada mengancam, jarang meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan anak, tidak melatih anak diberi tanggung jawab, dan bila anak melakukan kesalahan, dimarahi atau dipukuli tanpa diberi kesempatan untuk membela diri. Adapun pola asuh yang ketiga adalah pola asuh permisif yang dilakukan oleh orang tua, yaitu ditandai dengan membiasakan anak membagi waktu belajar dan bermain sendirian. Selalu membiarkan anak memutar TV pada saat atau waktu belajar, tidak menanyakan atau menegur bila anak tidak belajar, tidak memperhatikan kebutuhan sekolah anak, tidak pernah menemani saat anak belajar, tidak menasihati anak saat memberikan uang saku, tidak pernah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan anak, tidak melatih anak untuk bertanggung jawab, dan membiarkan anak sekalipun ia melakukan kesalahan. Itu adalah 3 pola asuh orang tua dalam membentuk kepribadian anak. Gambaran perkembangan perilaku anak. Perkembangan perilaku anak dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebagian besar anak pada umumnya menunjukkan perkembangan perilaku yang baik. Hal ini ditandai dengan kemampuannya dalam membedakan perilaku baik dan buruk, melaksanakan ibadah sesuai aturan, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, mampu bergaul dengan teman tanpa harus bertengkar, dan menghormati orang yang lebih tua serta mampu mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. Namun demikian, terdapat beberapa anak yang cenderung berbicara kurang ramah, tidak peduli terhadap sekitar, bersikap agresif, sering mengganggu orang lain, sulit diajak bekerja sama, serta tidak mentaati peraturan. Selain itu, ada beberapa anak yang cenderung kurang bisa bergaul dengan teman, bersikap kaku, suka menyendiri, memiliki rasa takut yang berlebihan dan kurang percaya diri. Manusia adalah makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan lepas dari lingkungan kehidupan sosial yang penuh dengan nilai, peraturan, dan norma.
Nilai, peraturan, dan norma tersebut sangat diperlukan manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang jika dilakukan berdosa, mana yang tidak berdosa. Pemahaman yang baik terhadap nilai dan norma akan membawa pola asuh yang baik pula terhadap perilakuitas anak sehingga mereka dapat hidup harmonis di lingkungannya. Pola asuh orang tua terhadap perkembangan anak. Model pola asuh orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan perilaku anak. Kalau orang tua dengan model pola asuh otoriter akan cenderung menghasilkan anak dengan ciri kurang matang, kurang kreatif dan inisiatif, tidak tegas dalam menentukan hal buruk, benar salah, suka menyendiri, kurang supel dalam pergaulan, ragu-ragu dalam bertindak atau mengambil keputusan karena takut dimarahi. Sementara, anak yang diasuh dengan pola permisif menunjukkan gejala cenderung terlalu bebas dan sering tidak mengindahkan aturan, kurang rajin beribadah, cenderung tidak sopan, bersifat agresif, sering mengganggu orang lain, sulit diajak bekerja sama, sulit menyesuaikan diri, dan emosi kurang stabil. Sedangkan anak yang diasuh dengan pola demokratis menunjukkan kematangan jiwa yang baik, emosi stabil, memiliki rasa tanggung jawab yang besar, mudah bekerja sama dengan orang lain, mudah menerima saran dari orang lain, mudah diatur, dan taat pada peraturan atas kesadaran sendiri. Adapun bentuk layanan yang saya pilih, layanan BK-nya adalah observasi dan wawancara. Yang pertama, observasi atau pengamatan adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapat informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi terbagi menjadi dua, yaitu terstruktur yang mana dapat berbentuk checklist, kemudian yang tidak terstruktur berupa narasi. Adapun contoh format pedoman observasi tidak terstruktur, seperti yang sudah bisa dilihat ya. Jadi nomor 1 itu sikap anak ketika guru bertanya, mereka bersikap diam, lalu lama baru menjawab. Yang kedua, sikap anak saat berkegiatan, mereka mengganggu temannya dengan merebut alat tulis dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, sikap anak saat sedang bermain, mereka memilih menyendiri dibandingkan bermain dengan teman-temannya. Adapun keunggulan dan kelemahan observasi. Keunggulan observasi adalah tidak membutuhkan waktu yang lama. Observasi memungkinkan pencatatan yang serempak untuk beberapa anak, tidak butuh biaya besar dan tidak memerlukan interaksi saat pengamatan. Tapi kelemahan observasi adalah hanya mengamati perilaku pada anak, perilaku yang terlihat belum tentu menggambarkan masalah yang dialami anak, serta tergantung situasi di sekolah. Bentuk layanan BK yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Yang kedua ini wawancara. Wawancara adalah pengumpulan data melalui tatap muka, baik ke anak maupun ke orang tua. Wawancara dibagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur, yaitu guru membacakan poin-poin, responden menjawab sesuai jawaban yang disiapkan. Yang macam kedua adalah wawancara tidak terstruktur, di mana guru mengembangkan pertanyaan melalui pokok-pokok statement. Adapun contoh pedoman tidak terstruktur, ada 10 pertanyaan tentang aspek sosial. Bagaimana perasaanmu saat bersama teman-teman yang ada di sekolah? Yang kamu rasakan saat berbagi makanan dengan teman di sekolah bagaimana? Siapa saja teman favoritmu? Siapa teman yang tidak kamu sukai? Apa yang kamu rasakan saat bermain bersama dengan teman? Apakah mama suka marah-marah? Takut tidak jika mama sedang marah? Ingin tidak main dengan teman-teman kalau pulang sekolah? Diizinkan tidak sama mama kalau pulang sekolah main bersama teman-teman? Dan di mana tempat favoritmu? Adapun keunggulan dan kelemahan wawancara adalah keunggulannya. Yang pertama fleksibel, kedua informasi yang lebih detail, yang ketiga respon yang baik, keempat dapat mengamati reaksi, kelima urutan dan susunan pertanyaan dapat dikonstruk oleh guru, yang keenam dapat mencatat jawaban yang spontan, 7 dapat mengontrol lingkungan. Adapun kelemahan wawancara, yaitu 1. Butuh waktu lama. Yang kedua, tidak bisa dilakukan secara serentak.
bisa menciptakan bias, praduga atau subjektif. Yang keempat, tergantung dari kesediaan dua belah pihak. Dan yang kelima, memerlukan kemampuan berbahasa. Selanjutnya adalah menganalisis hasil evaluasi. Berdasarkan pengamatan atau hasil observasi, responden adalah anak yang pendiam dan termasuk kurang dalam bidang akademis. Hal ini terbukti dari hasil belajarnya yang di bawah teman-temannya. Namun responden termasuk anak yang mendapatkan pola asuh otoriter dari ibunya. Setiap hari sepulang sekolah, responden selalu mencari teman bermain. Hanya saja ibu responden termasuk ibu yang selalu melarang anaknya untuk bermain dengan teman sebayanya. Setiap kali responden bermain dengan teman sebayanya, ia akan diperintahkan untuk pulang dengan alasan belajar dan mengerjakan PR. Jika diamati lebih jauh, ibu responden lebih nyaman anaknya bermain seorang diri dengan mainannya. Ini terlihat dari sikapnya yang lebih memilih membelikan mainan dibandingkan mengizinkan anaknya bermain dengan teman sebayanya. Dikhawatirkan jika hal ini terus-menerus dilakukan, bukan tidak mungkin responden akan tumbuh menjadi anak yang egois karena tidak terbiasa bersosialisasi dengan lingkungannya, atau jika tidak, dikhawatirkan responden akan takut terhadap lingkungannya. Tidak hanya protektif dalam mengawasi anaknya bermain, ibu responden termasuk ibu yang keras dalam mendidik anaknya. Jika responden tidak menuruti perintahnya, maka responden akan dimarahi. Bahkan jika diperhatikan, terkadang ketika sang ibu sedang memiliki masalah, pada saat itu jugalah ia akan memarahi responden tanpa alasan yang jelas. Hal ini juga sangat mengkhawatirkan. Jika terus dilakukan dalam jangka waktu yang lama, bukan tidak mungkin jika sudah dewasa nanti, responden akan tumbuh menjadi anak yang penakut, pendiam, atau bahkan pembangkang. Hal ini tidak lain disebabkan oleh perlakuan orang tua di masa kecil. Selanjutnya, tindak lanjut dari hasil evaluasi. Dengan hasil observasi dan wawancara yang didapatkan dari responden tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola asuh yang diterapkan orang tua dapat berdampak terhadap perkembangan anak, khususnya psikis dan sosialnya. Dikhawatirkan jika hal ini diterapkan sampai anak tumbuh dewasa, bukan tidak mungkin dewasa nanti anak tumbuh menjadi seseorang yang penakut, pembangkang, egois, dan sulit bersosialisasi. Solusi yang dapat diterapkan untuk meminimalisir dampak dari pola asuh yang keras tersebut, mungkin ada baiknya untuk ibunya bisa langsung mempertemukannya dengan guru atau wali kelas responden untuk mengingatkan dan menyadarkan ibunya dengan pola asuh yang diterapkannya. Dan untuk responden, wali kelas sangat berperan aktif untuk menjadikan responden menjadi lebih baik lagi, sehingga responden ketika di sekolah bisa menjadi dirinya sendiri, seorang anak yang aktif dan bahagia bersama teman sebayanya. Kita sudah sampai pada kesimpulan. Orang tua sebagai lingkungan terdekat anak hendaknya dapat memberikan kenyamanan pada anak untuk melewati fase-fase perkembangannya dengan baik, dengan tidak membatasi apa yang dia lakukan sebagai tahapan fase perkembangannya. Karena jika perkembangan anak terbatasi, maka fase-fase perkembangannya tidak dapat berjalan dengan sempurna dan dikhawatirkan dapat berdampak terhadap pada kepribadiannya dewasa nanti. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hastuti, yang mengungkapkan bahwa salah satu faktor ekstrinsik yang mempengaruhi perkembangan anak adalah faktor psikis dan sosial, seperti tekanan emosional akibat penolakan atau kekerasan dari orang tua. Oleh karena itu, sebagai orang tua, hendaknya dapat menerapkan pola asuh yang tidak mengekang dan otoriter. Terapkanlah pola asuh yang demokrasi, sehingga perkembangan anak pun tidak terhambat, karena seluruh potensi, bakat, dan minatnya dapat tersampaikan. Sebagai penghujung kalimat, kita sebagai orang tua hendaknya melakukan bimbingan, pengasuhan, dan pemberian kasih sayang secara langsung maupun tidak langsung terhadap anak-anak kita. Karena apa yang kita berikan atau ajarkan kepada anak kita itu akan membentuk kepribadian anak kita kelak setelah dewasa. Kiranya demikian video dari saya. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.